Kuliah keempat adalah mengenai memori dan timer. Perhatikan di dalam pengertian memori ini. Memori adalah piranti atau device yang berfungsi menyimpan informasi digital. Cara membaca tabel benaran atau truth table-nya urut dari atas. Hati-hati karena kondisi berikutnya tergantung pada kondisi sebelumnya. Sekarang perhatikan pada diagram logika ini atau rangkaian logika. S adalah set, sementara R adalah reset. Keluarannya key, dan ada juga sebenarnya yang not key. Tetapi yang paling sering digunakan adalah yang keluaran key. Sekarang kita perhatikan. Pada saat S0, R0, maka key sama dengan 0. Pada saat S sama dengan 1, jadi berubah dari 0 ke 1, maka key berubah dari 0 ke 1 juga. Pada saat S berubah kembali ke 0, S tetap 1. Dia menyimpan memori masa lalu dari masukan S. Pada saat S kembali ke 1, ini tetap 1, yaitu memori yang pertama tadi masuk, yaitu angka 1, logika 1. Bukan 0, karena sebelum 0 ini 1 dulu sebelumnya. Kemudian pada saat ini tetap 1 dan R menjadi 1, maka key sama dengan 0. Pada saat S berubah ke 0, pada saat R tetap sama dengan 1, maka key sama dengan 0. Artinya, pada saat reset itu bernilai 1, maka apapun kondisi set, nilai key adalah 0. Ini adalah fasilitas mereset, seperti kita mereset komputer, yaitu apapun yang terjadi di dalam program komputer itu, kalau kita tekan tombol reset, maka langsung semuanya menjadi 0 kembali. Sekarang kita lihat simbolnya. Ada lingkaran yang di sebelah S dan ini R. Artinya adalah, jika kedua masukan serentak 1, maka jika S mengalah ke R, maka ditulis S yang dilingkarin. Sementara R mengalahkan S, ditulis R yang dilingkari. Karena bisa jadi masukan S dan R itu serentak bersama-sama tepat sama dengan 1, meskipun itu jarang. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya itu, maka oleh produsen atau pembuat memori ini, maka dibuat ingin yang S mengalahkan R atau R mengalahkan S. Penggunaannya tergantung pada nanti logika key atau luaran yang kita inginkan. Kemudian delay timer atau on delay yang pertama ini. Jika input berubah dari 0 ke 1, keluaran key berubah ke nilai 1 setelah tertunda delay beberapa saat sejak perubahan input. Dan jika input berubah dari 1 ke 0 kembali, keluaran key langsung berubah ke nilai 0. Perhatikan pada diagram yang sebelah kanan ini. Masukan berubah dari 0 ke 1. Keluaran tertunda sebesar T satuan waktu, baru dia sama dengan 1. Pada saat masukan kembali ke 0, maka keluaran langsung kembali ke 0. Kemudian perhatikan simbol yang digunakan, yaitu T sebelah kiri, sementara 0 sebelah kanan. Ini adalah on delay. Kedua adalah off delay. Jika input berubah dari 0 ke 1, keluaran langsung berubah ke nilai 1. Namun, jika input berubah dari 1 ke 0, keluaran key berubah ke nilai 0 setelah tertunda beberapa saat sejak perubahan input. Jadi, pada saat masukkan 1, maka key langsung 1. Sementara masukkan 0, maka key tertunda sebesar T satuan waktu. Lambangnya T di sebelah kanan dan 0 sebelah kiri. Mungkin Anda pernah mengalami mematikan infocus atau dimmer atau LCD. Pada saat di-off-kan, itu nanti masih ada suara fan yang berputar, itu adalah tertunda off-nya. Jadi dia off delay. Prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian contoh 1. Ini tadi ada
pompa umpan tahap pertama GA1201 akan berhenti atau stop, dan solenoid valve PV1202 akan menutup jika kedua pompa daur ulang 1202A dan 1202B berhenti atau kolom fraksionasi DC301 trip. Pompa GA1201 tetap berhenti sampai tombol reset diaktifkan. Buat tabel logika dan buat rangkaian logika. Baik, sekarang definisikan dulu outputnya. Running 0, stop 1. PV1202, open 0 dan close 1. Sekali lagi, definisi ini memang bersifat individu. Jadi, bisa saja sama-sama satu stop di sini, sama-sama stop di sini 1, tapi bisa jadi kita bikin stop di sini 0, tergantung kebutuhan kita. Dalam hal ini, paling cocok adalah kondisi stop sama dengan 1 dan running 0. Karena normalnya adalah running. Dibalik boleh, tapi nanti rangkaian logika akan berbeda. DC301 normal 0 dan trip 1. Jadi ada 3 variabel, yaitu GA1202A, GA1202B, dan DC301. Kemudian ini saya pakai simbol A, B, C. Ada 3 variabel, berarti ada 2 pangkat 3 kemungkinan kombinasi. Ingat kombinasi zaman kuliah sebelumnya atau zaman SMA. Mulai 0, 0, 0. Sekarang logika tambah 1. 0 tambah 1, 1. Jadi 0, 0, 1. 1 tambah 1 adalah 1, 0. Hati-hati, tidak ada angka 2. 1 tambah 1 adalah 1, 0. Tambah 1 lagi, 1, 1. Tambah 1, ini 0, nyimpen 1. Tambah 1, 0. Nyimpennya lempar ke sini, 1, 0, 0. Kemudian tambah 1, jadi 1, 0, 1. Tambah 1, jadi 1, 1, 0. Kemudian tambah 1 lagi, 1, 1, 1. Kalau ini dibuat angka, ini angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angka 7 dalam binarnya adalah 1, 1, 1. Sekarang kita lihat soal tadi, yaitu GA1201 ini dan juga PV1202 akan berhenti atau stop pada logika 1. Yaitu pada saat kedua pompa daur ulang GA1202A dan B ini berhenti. Jadi kita cari yang antara GA1202A dan 1202B itu berlogika 1. 1, 1, 1, 1. Berarti logikanya 1. Ini 1 ya. Nah, ada yang ini. Kemudian kita lihat atau kolom fraksionasi DC301 trip. Berarti kita cari yang C sama dengan 1. Ini 1, ini sama dengan 1, 1. Jadi logika 1 akan terjadi pada kondisi yaitu baris ke-2, baris ke-4, baris ke-6, 7, 8. Kemudian jika reset sama dengan 1, maka apapun kondisi dari input, maka nilai luaran adalah sama dengan 0. Nah, ini adalah diagram logika untuk contoh 1. Jadi GA1202 dan 1202B hubungannya N. Kemudian DC301 dan luaran dari sini keluarannya adalah OR. Kemudian OR ini masuk ke S dari memori RS. Resetnya ini adalah dapat masukan dari tombol reset. Jadi pada saat ini logika 1 dan ini 0, maka keluaran sama dengan 1. Meskipun ini kembali ke 0 lagi, tetap keluaran ini tetap sama dengan 1. Dia tetap stop. Sampai ini tombol R ini berlogika 1, maka ini 0. Baru kembali ke normal kembali. Baik, sekarang contoh 2. Alarm PA101 akan berbunyi jika aliran keluar kolom DC101 terlalu tinggi, very high. Kemudian alarm PA101 akan tetap berbunyi sampai tombol reset diaktifkan. Pengaruh aliran keluar DC101 tertunda 5 detik sejak terjadi perubahan logika. Rangkaian logikanya adalah DC101 HH ini. Kemudian ini adalah delay
on delay timer 5 detik, masuk ke dalam input S, reset ke reset. Kemudian inilah PA101, dia akan on. Contoh 3. Pompa GA1101 akan berhenti stop jika ada sekian banyak kemungkinan DC301 trip atau tombol ESD emergency shutdown pada posisi on, atau aliran keluar DC1101 yaitu FA dan FB terlalu tinggi, atau pompa GA1102A dan 1102B stop, dan pengaruh pompa daur ulang ini tertunda selama 5 detik sejak perubahan logika. Pompa GA1101 tetap mati sampai tombol reset diaktifkan. Nah, ini adalah bentuk diagram logikanya tanpa menggunakan tabel benaran. Berarti ini atau semua, berarti kita ke logika OR. Kemudian kita lihat sini. Aliran keluar FA dan FB tinggi, itu dan, berarti kita melewati N dulu. Baru masuk ke OR. Pompa, ini adalah dan, berarti N dulu. Kemudian dia tertunda 5 detik lewat timer, on delay, kemudian baru masuk OR. Reset, masuk ke dalam masukkan R. Sudah, ini adalah rangkaian logikanya. Latihan, ini bisa Anda renungkan bagaimana jelaskan mekanisme kerja rangkaian yang menyebabkan horn berbunyi. Bisa dilakukan, silakan untuk dipikirkan. Dan ini adalah tugas, ini adalah soal ujian tahun 2017. Selamat mengerjakan.